Pada bulan Juni 1787, Thomas Jefferson mengirim surat dari Paris meminta agar putri-putrinya bergabung dengannya di Prancis. Tak lama setelah itu, mereka tiba ditemani oleh seorang gadis remaja yang diperbudak bernama Sally Hemings. Selama 2 dekade berikutnya, dia akan melahirkan 6 anak yang secara luas diyakini sebagai anak-anak Jefferson dan menjadi wanita yang berada di pusat salah satu kontroversi paling menghebohkan dalam sejarah Amerika. Tapi siapa sebenarnya Sally Hemings? Dan apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan sang bapa pendiri? Kita sebenarnya tidak tahu kapan Sally Hemings lahir. Pada abad ke-18, ada semakin banyak catatan yang memungkinkan kita menentukan tanggal lahir seseorang, terutama catatan baptis. Tetapi ini biasanya hanya berlaku untuk orang Amerika yang bebas. Kita tidak bisa benar-benar yakin kapan orang-orang yang diperbudak lahir atau tidak, meskipun dalam kasus Sally Hemings, umumnya diasumsikan bahwa dia lahir sekitar tahun 1773 di Charles City County di koloni Inggris Virginia. Sebagai konteks, pada saat ini Thomas Jefferson berusia 30 tahun, sementara pesta teh Boston, sebuah peristiwa penting yang mengarah pada Perang Revolusi Amerika, terjadi pada bulan Desember 1773. Jadi Sally tumbuh dengan latar belakang perang, meskipun tahun-tahun pembentukannya akan jauh lebih damai pada tahun 1780-an dan 1790-an. Ibu Sally adalah Elizabeth Hemings, seorang perempuan yang diperbudak dan ditahan dalam perbudakan oleh pemilik perkebunan Virginia, John Wales. Dipercaya bahwa Elizabeth lahir dari seorang perempuan asal Afrika Barat dan ayah seorang pemilik perkebunan kulit putih. Dia memiliki 6 anak dari tuannya Wales, dan Sally adalah salah satunya. Ini berarti bahwa dari pihak ibu dan nenek dari pihak ibu, Sally berasal dari keturunan Afrika Barat, tetapi 3 dari 4 kakek neneknya berasal dari keturunan Eropa kulit putih. Menurut klasifikasi ras pada masa itu, dia akan dianggap sebagai orang berdarah seperempat Afrika. Catatan kontemporer secara konsisten menggambarkannya sebagai wanita yang menarik dan berkulit sangat terang, mencerminkan sebagian besar keturunan Eropanya. Sally tidak pernah mengenal ayahnya, betapapun anehnya hubungan itu. Pada bulan Mei 1773, John Wales meninggal. Dengan demikian, dia mungkin telah meninggal lebih dulu daripada Sally. Ketika dia meninggal, John telah meninggalkan banyak utang dan sebagian besar harta serta propertinya dengan cepat dijual untuk membayar para krediturnya. Dalam penyelesaian warisan, menantu laki-laki Wales mengambil alih kepemilikan Elizabeth Hemings dan 6 anaknya dari Wales. Orang itu tidak lain adalah yang kelak menjadi presiden ketiga Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Pada tahun 1770, dia mulai mendekati putri Wales, Martha, dan mereka akhirnya menikah pada tahun 1772. Pada saat itu Jefferson adalah seorang pengacara dan pemilik perkebunan di Virginia, tetapi dia masih muda dan belum menjadi tokoh nasional seperti yang kemudian dikenal setelah perang dengan Inggris. Namun, hubungan keluarga yang tampaknya sepele ini menandai awal dari sebuah hubungan yang kemudian menjadi salah satu kisah paling kontroversial dan diperdebatkan dalam sejarah Amerika. Pada saat Sally Hemings beserta ibu dan saudara-saudaranya menjadi milik Jefferson, dia baru saja membangun perkebunan terkenalnya Monticello di Albemarle County, Virginia. Jadi Sally sebagian besar tumbuh besar di sini. Jefferson dan istrinya, Martha Wales, sangat dekat dan memiliki minat yang sama seperti musik, sastra, dan menunggang kuda. Mereka kemudian memiliki 6 anak bersama, tetapi tragisnya sebagian besar anak-anak mereka meninggal saat masih bayi. Hanya 2 dari anak mereka, Martha dan Mary, yang dikenal sebagai Polly, yang hidup hingga dewasa. Ada banyak kekurangan dalam pengetahuan kita tentang apa yang terjadi pada Sally selama masa mudanya. Tetapi jelas bahwa dia dan saudara-saudaranya berada di puncak hierarki sosial di antara para budak di Monticello karena alasan sederhana bahwa mereka adalah saudara seayah Martha Wales. Karena itu Sally dan saudara-saudaranya bekerja di rumah tangga di Monticello dan dia menjadi dekat dengan Martha dan Polly saat mereka tumbuh dewasa karena usia mereka hampir sama. Namun rutinitas kehidupan di perkebunan semakin dibayangi oleh peristiwa-peristiwa di luar Virginia. Perang Revolusi Amerika dimulai pada tahun 1775 dan setahun kemudian Thomas Jefferson muncul sebagai tokoh utama dalam perjuangan patriotik ketika ia menyusun deklarasi kemerdekaan untuk Kongres Kontinental kedua di Philadelphia. Karier Jefferson terus menanjak pada tahun 1779 ketika ia terpilih sebagai gubernur Virginia.
Dipercaya untuk memimpin negara bagian melalui tahun-tahun tergelap revolusi, ia menghadapi invasi Inggris bahkan saat ia berusaha membentuk ulang hukum dan institusi di Virginia. Namun pada awal 1780-an, istrinya Martha sakit dan lemah akibat banyaknya kehamilan dan penyakit cacar yang dideritanya. Dikatakan bahwa Thomas sangat terpukul dan tak terhibur atas menurunnya kesehatan dan rasa sakit yang dialami Martha. Kesehatannya terus memburuk dan dia meninggal pada tanggal 6 September 1782 dalam usia 33 tahun. Sebelum meninggal, Martha meminta Jefferson untuk tidak pernah menikah lagi. Permintaan itu kemungkinan dipengaruhi oleh pengalaman tidak bahagianya sendiri dengan ibu tiri dan keinginannya untuk melindungi putri-putrinya dari nasib serupa. Jefferson sangat terpukul oleh kepergiannya dan menghormati permintaannya seumur hidupnya tidak pernah menikah lagi, atau setidaknya tidak secara resmi. Pada tahun 1784 setelah berakhirnya Perang Revolusi, Jefferson diangkat sebagai Menteri Amerika untuk Prancis, menggantikan Benjamin Franklin. 3 tahun kemudian, ia mengatur agar putri-putrinya bergabung dengannya di Paris. Pada musim panas tahun 1787, mereka tiba di Paris ditemani oleh Sally Hemings dan kakak laki-lakinya, James. Meskipun perbudakan tidak diakui di Prancis metropolitan dan Sally sebenarnya bisa saja menuntut kebebasannya berdasarkan hukum Prancis, ia tetap tinggal di rumah tangga Jefferson dan bekerja sebagai pelayan pribadi untuk putri Jefferson, Martha. Selama di Paris, kemungkinan besar ia menemani Martha ke acara-acara sosial resmi dan ia juga sedang belajar bahasa Prancis. Namun kami tidak yakin di mana ia tinggal. Ia mungkin tinggal di kediaman Jefferson, Hotel de Lagnac, atau di Abbaye de Pontferme, tempat Martha dan Polly bersekolah. Pada masa keluarga itu tinggal di Paris, di tengah intrik dan tanda-tanda runtuhnya monarki Prancis, hubungan Jefferson dengan Sally diyakini mulai terjalin. Saat itu, usia Sally sekitar 15 tahun, sedangkan Jefferson berusia pertengahan 40-an. Sifat pasti dari hubungan mereka masih menjadi bahan perdebatan. Meskipun Sally menempati posisi hukum yang agak berbeda di Prancis dibandingkan dengan di Virginia, ketimpangan kekuasaan antara keduanya sangat besar. Jefferson adalah seorang diplomat kaya berusia pertengahan 40-an, sementara Sally adalah remaja yang diperbudak di rumah tangganya. Karena hal ini, Sally hampir tidak memiliki suara dalam hubungan tersebut dan tidak bisa memberikan persetujuan secara bebas, meskipun beberapa sejarawan berpendapat bahwa mungkin ada kasih sayang yang tulus berkembang di antara mereka selama bertahun-tahun, meskipun sifat sebenarnya dari perasaan mereka tidak pernah bisa diketahui dengan pasti. Apapun kebenarannya, mereka tetap tinggal di Prancis hingga pecahnya Revolusi Prancis pada tahun 1789. Pada saat itu, Sally berusia sekitar 16 tahun. Saat Jefferson membuat rencana untuk meninggalkan Prancis, Sally berada di persimpangan jalan. Satu jalan mengarah pada kebebasan di Eropa, jalan lainnya kembali menyeberangi Atlantik menuju kehidupan sebagai budak. Namun, Prancis terasa sangat jauh dari rumah. Ibunya, saudara-saudaranya, dan keluarga besarnya semua berada di Monticello, dan ikatan itu sangat memengaruhi keputusannya. Menurut kenangan putranya, Madison Hemings, Sally setuju untuk kembali hanya setelah Thomas Jefferson berjanji bahwa anak-anak yang mereka miliki bersama suatu hari nanti akan dibebaskan. Itu adalah keputusan yang akan membentuk sisa hidupnya dan kehidupan generasi-generasi yang belum lahir. Hubungan Sally dengan Thomas sangat kontroversial dan telah diperdebatkan selama 200 tahun. Selama 2 abad, berbagai tulisan dan buku-buku telah terbit yang mencoba menyangkal fakta bahwa Jefferson memiliki hubungan dengan Sally. Hal ini kemudian dikenal sebagai kontroversi Jefferson-Hemings. Pada abad ke-19 dan hingga abad ke-20, mayoritas sejarawan baik mengabaikan maupun menentang gagasan bahwa Jefferson memiliki keluarga lain dengan salah satu budaknya. Meskipun bukan hal yang aneh bagi para pemilik budak kaya di selatan, untuk memiliki anak dari perempuan budak pada masa itu. Yang tidak biasa adalah cara Jefferson menjalani hubungannya dengan Sally secara relatif terbuka dan bahwa hubungan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah mereka kembali ke Amerika Serikat, diketahui bahwa Sally memiliki 6 anak dari hubungannya dengan Jefferson. Anak pertama, seorang putri bernama Harriet, lahir pada tahun 1795. Dia meninggal 2 tahun kemudian pada bulan Desember 1797. Putri lainnya, yang namanya kemungkinan Thea, meninggal saat masih bayi. Dari 4 anak yang hidup melewati masa bayi, 3 diantaranya adalah laki-laki.
Mereka adalah William Beverly yang lahir pada tahun 1798, James Madison pada tahun 1805, dan Eston pada tahun 1808. Mereka juga memiliki seorang putri lagi bernama Harriet pada tahun 1801, menggunakan kembali nama anak pertama mereka yang telah meninggal. Jadi, 3 dari anak yang diduga merupakan anak Sally dengan Thomas lahir saat dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat antara tahun 1801 dan 1809. Pada masa kepresidenan Jefferson, tuduhan pertama tentang hubungan tersebut mulai beredar. Desas-desus sudah beredar sejak tahun 1790-an, tetapi pada tahun 1802, jurnalis James T. Callender, yang dulunya sekutu namun kemudian menjadi musuh politik, mengklaim bahwa Jefferson telah memelihara salah satu budaknya sendiri sebagai selir dan memiliki beberapa anak darinya. Kisah itu dengan cepat menyebar melalui surat kabar dan menjadi bahan serangan favorit para pengkritik Jefferson. Jefferson sendiri tidak pernah secara terbuka menanggapi tuduhan tersebut, meskipun anggota keluarganya melakukannya. Pada tahun 1850-an, cucu tertua Jefferson, Thomas Jefferson Randolph, menyatakan bahwa anak-anak Sally bukanlah hasil hubungan dengan Jefferson, melainkan dengan keponakannya, Peter Carr. Namun demikian, saat ini tampaknya hampir tidak ada keraguan dari banyak bukti dokumenter serta studi DNA yang dilakukan oleh keturunan Sally pada tahun 1998 bahwa Thomas adalah ayah dari anak-anak Sally. Satu hal tidak biasa lainnya terkait anak-anak Sally yang tampaknya semakin memperkuat gagasan bahwa Thomas adalah ayah mereka berasal dari catatan perkebunannya. Ini adalah buku besar yang ia simpan tentang urusan bisnisnya di perkebunannya di Virginia. Dia mencatat kelahiran dan kematian budak di tanah miliknya di sini. Yang penting, dia mencatat ayah dari anak-anak yang lahir dari perempuan budak. Tetapi rincian ini dihilangkan dari catatan yang berkaitan dengan anak-anak yang hampir pasti diayahi bersama Sally. Meskipun ada banyak bukti yang mendukung gagasan bahwa Thomas adalah ayah dari 6 anak Sally, teori ini tidak diterima secara luas hingga paruh kedua abad ke-20. Seiring dengan berkembangnya gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an, semakin banyak diskusi tentang unsur sejarah Presiden Amerika Serikat ini dan hal tersebut banyak ditulis. Namun, sejumlah kecil kritikus tetap mempertanyakan klaim bahwa Jefferson adalah ayahnya. Mereka mencatat bahwa tes DNA dapat mengidentifikasi garis keturunan laki-laki Jefferson, tetapi tidak dapat membedakan antara individu laki-laki Jefferson, sehingga beberapa orang mengusulkan kandidat alternatif seperti adik laki-laki Jefferson, Randolph. Yang lain berspekulasi bahwa Sally Hemings mungkin memiliki hubungan dengan pria lain. Namun, sebagian besar sejarawan menyimpulkan bahwa bukti dokumenter dan genetik yang digabungkan sangat mendukung pandangan bahwa Jefferson adalah ayah dari anak-anak Sally Hemings, meskipun kepastian mutlak tetap tidak mungkin dicapai. Kisah Sally Hemings mungkin bukanlah hal yang unik dalam sejarah kepresidenan Amerika. Telah diperkirakan bahwa 4 atau 5 presiden lainnya juga memiliki anak dari perempuan budak yang mereka miliki. Sebagai contoh, William Henry Harrison yang hanya menjabat sebagai presiden selama 1 bulan sebelum wafat pada tahun 1841 diduga memiliki beberapa anak dari seorang perempuan budak bernama Delicia. Namun, tidak ada satupun dari anak-anak presiden dari budak ini yang dapat dipastikan kebenarannya. Jefferson adalah pengecualian karena hubungannya dengan Sally tampaknya berlangsung selama beberapa dekade dan menghasilkan 6 orang anak. Dan kehidupan yang mereka jalani bersama di Monticello terbukti sama menariknya dengan kontroversi yang mengelilingi mereka. Kehidupan Sally di perkebunan Jefferson di Monticello pada tahun 1790-an berbeda dengan kebanyakan budak lainnya. Sebuah studi pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dia tinggal di sebuah kamar yang bersebelahan dengan kamar Thomas di rumah utama. Dia tidak pernah menikah dan secara efektif menjadi istri tidak resmi Thomas yang seperti telah disebutkan juga tidak menikah lagi. Anak-anak Hemings tinggal di dalam dan sekitar rumah tersebut dan diperlakukan secara terpisah dari sebagian besar budak di Monticello, sama seperti Sally dan saudara-saudaranya dari keluarga Hemings beberapa dekade sebelumnya saat dia tumbuh dewasa. Hubungan antara Thomas dan Sally kemungkinan berlangsung secara sporadis antara tahun 1797 dan 1809. Dia menjabat sebagai wakil presiden antara tahun 1797 dan 1801 dan kemudian sebagai presiden ketiga Amerika Serikat antara tahun 1801 dan 1809. Meskipun Thomas tidak berusaha keras untuk menutupi hubungannya dengan Sally di Monticello, dia tahu ada batasan seberapa terbuka dia seharusnya.
Sementara dia tinggal di Washington, Sally tetap berada di Virginia dan tidak ada bukti bahwa dia pernah mengunjungi Gedung Putih selama masa kepresidenannya. Setelah masa jabatannya berakhir, Jefferson kembali ke Monticello untuk menghabiskan sisa waktunya dikelilingi oleh buku-buku, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan kenyamanan hidup di perkebunan. Namun bagi Sally dan anak-anaknya, masa depan jauh lebih tidak pasti. Hukum Virginia melarang budak untuk menikah dengan cara yang sama seperti orang-orang merdeka bisa menikah. Namun demikian, banyak pasangan budak yang membentuk hubungan tanpa ikatan pernikahan resmi yang stabil. Hal ini tidak berlaku untuk Sally Hemings, dan kesan yang kita dapatkan adalah bahwa dia dianggap sebagai selir atau istri semu dari Jefferson selama bertahun-tahun. Dia terus tinggal di dalam dan sekitar rumah utama di sebuah perkebunan, tempat ratusan budak tinggal di rumah-rumah kecil dan barak budak lainnya. Thomas hidup sampai usia yang sangat tua menurut standar pada masa itu. Baru meninggal pada tahun 1826 di usia 83 tahun. Pada saat dia meninggal, Sally secara teori masih berstatus budak. Dia tidak pernah membebaskan Sally dari perbudakan, meskipun dia memang membebaskan beberapa anak Sally dari perbudakan dalam surat wasiat terakhirnya. Meskipun sukses di dunia politik dan memiliki kekayaan warisan yang sangat besar, Jefferson adalah pebisnis yang buruk dan meninggal dalam keadaan bangkrut. Sebagian besar harta miliknya kemudian dijual oleh Martha Jefferson untuk membayar utangnya. Ini berarti sebagian besar budak milik Thomas dilelang, tetapi Sally tidak termasuk di antara mereka. Martha, yang juga merupakan keponakan Sally dari saudara seayah, mengizinkan dia untuk hidup sebagai wanita bebas setelah itu. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Charlottesville bersama dua putranya dan keluarga mereka. Dia meninggal di sana pada tahun 1835 pada usia sekitar 62 tahun. Seperti yang telah disebutkan, dua anak Sally meninggal saat masih bayi. Harriet diizinkan meninggalkan Monticello pada tahun 1822 dan bahkan diberikan sejumlah besar uang, $50 oleh Thomas ketika dia pergi. Meskipun secara hukum dia masih seorang budak pada saat itu, Jefferson tidak pernah mencoba untuk memintanya kembali ke tanah miliknya di Virginia. Tidak jelas apa yang terjadi padanya. Dia sesekali menulis surat kepada saudara-saudaranya selama beberapa tahun setelah pergi pada tahun 1822. Tetapi setelah itu, dia sebagian besar menghilang dari catatan sejarah. William Beverly Hemings menjadi murid tukang kayu terampil John Hemings, pamannya, pada tahun 1812 saat berusia 14 tahun. Meskipun Thomas Jefferson tidak pernah secara resmi membebaskannya, Beverly diizinkan meninggalkan Monticello saat masih muda dan membangun kehidupan yang mandiri. Secara hukum, ia tetap berstatus sebagai budak, tetapi dalam prakteknya ia memperoleh kebebasan tanpa pembebasan secara resmi. Dia memilih untuk hidup sebagai pria kulit putih saat dewasa, yang menunjukkan betapa cerahnya kulit anak-anak Sally dan Thomas. Aston dan Madison Hemings secara resmi dibebaskan oleh Thomas dalam surat wasiat terakhirnya. Setelah kematian ibu mereka pada tahun 1835, keduanya pindah bersama keluarga mereka sendiri ke Ohio, sebuah negara bagian bebas yang mengalami pemukiman besar-besaran pada paruh pertama abad ke-19. Keluarga Aston kemudian pindah lagi ke Wisconsin pada awal tahun 1850-an. Dia meninggal beberapa tahun kemudian pada tahun 1856. Salah satu putranya, John, adalah seorang komandan Union yang terkenal dalam Perang Saudara Amerika. Madison dan keluarganya terus tinggal di Ohio hingga kematiannya pada tahun 1873. Pada tahun yang sama, ia menerbitkan sebuah artikel di Surat Kabar Ohio yang kemudian menyatakan bahwa ia dan saudara-saudaranya adalah anak-anak tidak sah dari Presiden ketiga Amerika Serikat. Tes DNA pada tahun 1998 memberikan bukti kuat yang menghubungkan keturunan Sally Hemings dengan keluarga Jefferson dan keturunannya sekarang tinggal di seluruh Amerika Serikat. Namun, kisah Sally Hemings bukanlah sesuatu yang luar biasa karena peristiwa itu terjadi. Puluhan juta orang Amerika memiliki setidaknya satu leluhur yang terlibat dalam hubungan antara pemilik perkebunan dan orang-orang yang diperbudak. Yang membuat kisahnya luar biasa adalah karena kisah itu bertahan. Selama beberapa generasi, upaya dilakukan untuk menyangkal, mengabaikan, atau menyamarkannya. Namun pada akhirnya, kebenaran terbukti lebih sulit dikubur daripada orang-orang yang mengalaminya. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton video ini tentang Sally Hemings. Saya harap kalian menikmatinya dan merasa tertarik. Beritahu saya pendapat kalian tentang kehidupan beliau di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian ingin lebih banyak video tentang topik seperti ini, beritahu saya juga.
Dan jika kalian ingin lebih banyak video tentang topik seperti ini, beritahu saya juga di kolom komentar di bawah. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggah. Pokoknya, itu saja dari saya. Jadi sampai jumpa kalian semua di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.